Para sahabat Suara Indonesia, kehidupan kita berbangsa dan bernegara dilandasi oleh hukum dasar tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kehidupan di bidang ekonomi. Setelah Undang-Undang Dasar, pasal-pasalnya di amandemen pada tahun 1999 sampai 2002, mau tidak mau kehidupan ekonomi nasional pun terpengaruh. Banyak ahli yang mengatakan bahwa perekonomian nasional bukan lagi perekonomian Pancasila, karena pasal-pasal itu telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang ada di pembukaan. Bersama kami saat ini telah hadir seorang ekonom senior, sekaligus seorang praktisi investasi keuangan. Beliau adalah Dr. Adrian Panggabean. Selamat siang Pak Panggabean. Saya mohon pendapat Bapak atau pencerahan terkait dengan perekonomian nasional setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen. Apakah nilai-nilai Pancasila yang ada di pembukaan dapat dioperasionalkan dalam ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada bab 14 pasal 33. Silakan, Pak. Menurut saya setelah 2 dekade sejak krisis moneter Indonesia tahun 98 dan 2 dekade sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 99 sampai 2002, dari tataran praktis saya melihat bahwa ciri ekonomi kapitalisme itu atau kapitalis itu justru semakin kental di Indonesia. Ada 5 indikator yang biasa dilihat untuk melakukan evaluasi ya. Yang pertama itu adalah ketimpangan pendapatan. Saya lihat memang baik antar kelompok pendapatan maupun antar daerah, ketimpangan pendapatan ini tidak membaik. Yang kedua itu adalah kegagalan pasar. Ada 3 dimensi di sini. Yang pertama adalah struktur pasar yang semakin kapitalistik, dilihat dari konsentrasi pasar. Yang kedua adalah mekanisme harga atau pricing mechanism itu baik pada level harga barang maupun pada harga aset itu justru tidak memberikan efek yang mensejahterakan kepada masyarakat secara umum. Yang ketiga, dimensi ketiga itu adalah dimensi dominasi pemilik modal ketimbang social justice di dalam sistem perekonomian. Ini adalah ciri dari kegagalan pasar. Yang ketiga, itu adalah orientasi yang sangat jangka pendek. Orientasi yang sangat jangka pendek ini menegasikan bahwa pembangunan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi ya, pembangunan ekonomi itu adalah sebuah upaya yang sifatnya jangka panjang. Tapi kita melihat bahwa orientasi sangat jangka pendek ini semakin kental, paling tidak selama 20 tahun terakhir. Yang keempat itu adalah materialisme yang eksesif. Memberikan nilai yang lebih tinggi kepada elemen material ketimbang elemen-elemen lain yang ada di dalam kemanusiaan. Dan yang kelima yang saya lihat itu adalah siklus bisnis yang justru lebih pendek dibanding sebelum reformasi. Karena kapitalisme itu kan sebetulnya menciptakan inherent instability ya di dalam struktur dalam pasar. Yang kedua, yang pasti juga saya lihat itu adalah
koperasi sebagai soko guru ekonomi itu semakin absen dari landscape bisnis Indonesia. Padahal spirit utama dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 yang bunyinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, itu sebetulnya lebih direfleksikan oleh bentuk koperasi. Nah, uniknya pada saat kita meninggalkan atau makin absen, koperasi semakin absen dari lanskap bisnis Indonesia, di banyak belahan negara di belahan dunia lainnya, terutama di Eropa yang saya perhatikan, justru lebih mengarah kepada konsep sosialisme ala Pancasila ini, di mana penekanan kepada social justice itu lebih kental di dalam mazhab ekonomi yang mereka jalankan sekarang. Nah, ini adalah suatu ironi. Sehingga dari kedua hal ini, saya masuk kepada hal yang ketiga. Saya yakin bahwa ini adalah muncul karena kehadiran dari pasal 4 dalam Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen, yang mana justru pasal 4 ini menciptakan banyak sekali kerancuan, di mana muncul kekisruhan di dalam sistem ekonomi yang kita jalankan. Efisiensi berkeadilan misalnya. Kata efisiensi berkeadilan itu menurut saya adalah konsep yang sangat kabur. Efisiensi adalah efisiensi. Keadilannya adalah keadilan sosial. Tetapi upaya menggabungkan kata efisiensi dan keadilan dan berkeadilan itu adalah upaya untuk menggabungkan dua filsafat, dua prinsip dasar yang berbeda dari dua filsafat yang berbeda sebetulnya. Social justice sama efisiensi. Ini menimbulkan kerancuan di dalam konstruksi undang-undang yang menjadi derivasi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang justru dialami oleh pelaku-pelaku pasar. Ini menarik karena kata berkelanjutan itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar dan pada saat yang sama GBHN itu dihilangkan. Jadi justru ironis. Yang ketiga adalah dimasukkannya kata wawasan lingkungan. Menurut saya ini adalah prinsip operasional ya, operating principles dari sebuah pengelolaan kebijakan. Tapi wawasan lingkungan ini kemudian masuk di dalam konstitusi yang menjadi sebuah dogma. Padahal ini adalah sebuah operating principles menurut saya. Kemudian dimasukkan kata kemandirian. Padahal sejak 2 dekade terakhir ini, kemandirian itu sebetulnya tidak kunjung hadir. Kita tetap bergantung modal. Kita itu kan adalah capital deficit country. Ketergantungan modal itu sangat kental dan tetap kental. Ketergantungan pangan tetap ada. Ketergantungan teknologi tetap ada. Ketergantungan SDM yang skillful tetap ada. Ketergantungan mesin, karena kita lihat di dalam struktur industri manufaktur itu ketergantungan pada impor mesin terus ada. Ketergantungan energi juga tetap ada. Jadi kata kemandirian dimasukkan, tetapi ketergantungan justru semakin kental. Nah, ini membawa saya kepada hal yang ketiga, yaitu adalah mengenai ekonomi Pancasila. Sebetulnya ekonomi Pancasila ini sudah menjadi diskursus yang hangat ya, bahkan mungkin sejak tahun 1970, 1980 dilanjutkan sampai dengan 1990-an, lalu terpotong oleh episode krisis. Dan yang uniknya diskursus tentang ekonomi Pancasila ini berhenti pasca krisis 1998 dan totally mati setelah era reformasi. Padahal pasal 1 sampai pasal 3, ayat 1 sampai ayat 3 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sebetulnya sudah
sangat lengkap menurut saya eh, untuk dipakai sebagai dasar konstruksi dari sistem ekonomi Pancasila yang menurut hemat saya dari perspektif praktis ya, itu seyogianya memiliki dua dimensi. Yaitu pertama itu adalah dimensi ekonomi pasar yang terkendali. Dan bukan hanya terkendali, tetapi untuk sebesar-besarnya kemaslahatan atau keuntungan masyarakat yang mayoritas. Jadi bukan pemilik modal, tapi masyarakat secara umum. Demikianlah para sahabat, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, semakin nyata bahwa ekonomi Pancasila semakin pula ditinggalkan. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan untuk mengkaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa kaji ulang demikian diperlukan, demikian diharuskan mengingat apa yang telah dijelaskan tadi. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa semua warga bangsa Indonesia sah-sah saja jika mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya ia adalah seorang munafik. Demikianlah penelusuran Suara Indonesia. Nantikan episode-episode kami selanjutnya. Terima kasih.